Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha mendengar, Maha menyaksikan dan mengatur pertemuan ini terjadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Hotel Papandayan, semoga oleh Allah termasuk orang yang senantiasa diberikan keberkahan. Berkah itu artinya baik, yang banyak dan langgeng. Adapun keadaan seperti sekarang ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan orang yang beriman urusannya, karena semua urusannya itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tiada yang demikian kecuali mukmin. Inna asabathu sarra'u syakara. Ketika dia diberi karunia, dia bersyukur. Fakana khairulah, baik baginya. Dan ketika dia berikan ujian, musibah, sabar. Fakana khairulah, itu pun baik baginya. Jadi wabah ini bagi orang yang beriman tetap baik, sepanjang benar menyikapinya, yaitu sabar. Sabar itu apa? Sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah, pikirannya, hatinya, lisannya tidak kemana-mana kecuali yakin kami ini semua milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang pada pukulan pertama yakin ini musibah terjadi biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini sudah terjadi dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman ke Allah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Buka surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi harus yakin bahwa ini ujian terjadi dengan izin Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Virus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah setiap saat. Tidak mungkin orang kena virus kecuali dengan izin Allah. Dan virus tidak bisa mematikan siapapun. Karena kita meninggal hanya satu sebabnya. Waktu kematian kita sudah tiba. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika saat yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Jadi orang yang meninggal itu pasti karena dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan, dan syariatnya bisa lewat sakit atau lewat apapun yang Allah kehendaki. Jadi apa yang penting sekarang? Yang penting bagi sekarang sesudah yakin seperti itu, maka kita gunakan takdir ini sebaik-baiknya. Kita harus ridho dengan ada episode seperti ini. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Terima. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, kacang, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Terima, memang ini sudah takdir Allah. Kita sekarang harus seperti ini. Sambil kita jadikan sesuatu yang bernilai sekali dari takdir ini. Misal satu, dengan takdir seperti ini kita bisa tobat. Kita punya waktu untuk mengevaluasi diri, maka gunakan 5 A. Satu, tekad yang sangat kuat agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang mencukupi, menjaga selain Allah.
Maka coba surat Yunus 107. Jika Allah memberikan kemudaratan, wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, fala kasifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, dia sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala rada li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Sembuh-sembuh, jodoh-jodoh, naik pangkat, sehat-sehat, pokoknya apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka bulatkan hati, ini takdir ini harus membuat saya dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, makin diurus oleh Allah. 2, perbanyak tobat. Ini gerbangnya. Karena musibah menimpa karena dosa, musibah diangkat karena tobat. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Suatu saat datang ke Imam Hasan al-Basri, "Syekh, kami kekeringan, tidak turun hujan, ada amalannya?" Istighfar yang banyak. Datang lagi tamu, "Syekh, kami kekurangan uang, utang tidak terbayar, sulit sekali dapat rezeki, ada amalannya?" Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang lagi, "Syekh, saya sudah menikah lama tapi belum punya anak. Adakah amalan supaya dititipi anak?" Perbanyak istighfar. Ada lagi tamu, "Syekh, panen gagal, gimana supaya subur?" Istighfar. Sampai dikatakan, "Syekh, kok jawabannya sama atas berbagai masalah?" Maka Syekh mengatakan, "Itu bukan perkataanku, itu kalam Allah." Surat Nuh ayat 10 dan 11. Silakan dibuka. Allah memerintahkan istighfar, Allah turunkan hujan lebat dari langit, Allah perbanyak harta, perbanyak anak, Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Orang yang istighfar, banyak istighfar, 3 hadiahnya. 1, waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Hatinya jadi tenang, lapang. 2, wa min kulli doikin makhrajan, selalu ada jalan keluar. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, bakal ada kejutan-kejutan karunia yang tidak diduga-duga. Itu sabda Rasulullah. Maka jauhi maksiat, dan yang ketiga adalah jauhi maksiat. Karena setiap maksiat, setiap kali terhijab dari Allah, seperti melangkah menjauh dari Allah, dan semakin terbuka peluang terkena bala. Jangan anggap remeh maksiat sekecil apapun. Dalam situasi begini kita jarang ketemu orang, itu bagus. Karena peluang ketika ketemu orang, mulut bisa maksiat, mata maksiat, telinga maksiat, dan setiap maksiat pasti mengurangi iman dan bisa jadi musibah. 4, tingkatkan taat. Baik sekarang atau Ramadan, apalagi Ramadan berlipat-lipat, sholat tepat waktu berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid karena situasi, jangan risau. Pahalanya sama kalau biasa ke masjid dan tetap niat ke masjid, walaupun kita mengerjakan di rumah. Baca Quran, 1 huruf Quran itu 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan hanya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim bila ikhlas. Apalagi 1 hari bisa 2 halaman, 2 lembar, 1 juz, Masya Allah. Lalu banyak istighfar, banyak sholawat. Sholawat juga, sekali sholawat 10 rahmat Allah turun kepada kita. Banyak munajat, karena doa itu bisa menjadi jalan berubahnya satu takdir ke takdir lain. Dan tidak kalah pentingnya pada bulan Ramadan atau mulai saat ini adalah tebar manfaat. Tolong orang, sedekah dengan uang, dengan makanan, dengan ilmu, dengan perhatian, sedekah dengan doa. Pokoknya jadikan setiap waktu kita tuh melimpah kebaikan. Jangan ragu-ragu. Karena kalau kita berbuat baik, yang paling beruntung adalah kita sendiri. Asal ikhlas. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu disebut-sebut, tidak perlu menunggu orang lain berterima kasih, tidak menunggu orang lain mengakui dan menghargai, tidak perlu menunggu orang balas budi. Lakukan, lupakan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong. Maka
Mampukan diri kita untuk berbuat yang terbaik, karena itulah sebetulnya keberuntungan bagi kita. Perlindungan Allah datang, bala ditolak, dosa diampuni, dan melimpah karunia lainnya. Selamat menikmati ibadah bulan Ramadan dengan 5 tekad kuat menjadi hamba yang disayang Allah, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, dan tebar manfaat. Semoga sahabat-sahabat di Hotel Papandayan dan seluruh krunya diangkat derajatnya oleh Allah dengan musibah ini, dihapuskan dosa-dosanya, dan nanti seusai wabah ini kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Allah, yang indah akhlaknya, bersih hatinya, serta banyak manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Ya Allah, karuniakan oleh-Mu ampunan yang tiada bertepi, karunia yang disyukuri, indahnya bersabar, dan tuntun agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar. Bukakan kepada kami ya Allah segala urusan yang Engkau ridhoi, dan tutup dari segala urusan yang Engkau murkai. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, mohon maaf dan terima kasih. Semoga ada takdir kita berjumpa kembali. Kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita berkumpul seluruhnya di sorga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.